Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efeksional Target. Baik rekan-rekan semua, untuk video kali ini ya, outlook 1 minggu ke depan dari segi pair forex tentunya ya, diperuntukkan untuk nanti tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 November 2024 tentunya. Untuk goldnya ya, ada di video yang sebelumnya, itu juga sudah saya bahasin ya, bisa dicek di video yang kemarin saya upload. Dari segi GBP USD, kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, ini level area SRP-nya itu juga sudah saya tarik. Batasan pantaunya, kalau misalkan ada kenaikan ekstrim, itu berada di resisten 3, 1.32 100 sampai dengan 1.3260, kemudian resisten keduanya 1.3110, kemudian zona history hack-nya yang minggu lalu ya, diperuntukkan untuk zona pantau minggu depan ini sampai dengan resisten pertama itu adalah di zona yang saya blok hijau di sini 1.3010 sampai dengan 1.3043. Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya itu berada di 1.2943. Untuk support pertama sampai dengan history low minggu lalu itu berada di kisaran level area 1.2876 sampai dengan 1.2843 atau zona yang saya blok merah di sini. Kemudian hati-hati di support kedua 1.2776. Kemudian batasan pantau maksimal kalau misalkan ekstrim ke dorong ke bawah itu ada level area 1.2676 sampai dengan 1.2629. Tentunya untuk minggu ini akan ada volatility yang sangat tinggi kembali ya. Mengingat yang pertama itu ya adalah event dari pemilu Amerika ya, yang akan diadakan nanti di hari Selasa. Kemudian di hari selanjutnya itu kan ada rilis suku bunga juga dari Inggris ya, diperkirakan juga memangkas suku bunga sebesar 25 basis point, dan terakhir dari Amerika juga ada potensi memangkas suku bunga sebesar 25 basis point. Tetapi untuk gambaran saya, kalau misalkan dari segi teknikalnya, kemungkinan nanti sampai dengan pemilu, kemungkinan saya akan fokus cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu, baru nanti setelah pemilu beres persiapan cari ancang-ancang setup buy-nya, antisipasi kalau misalkan dari Fed itu memangkas suku bunga sebesar 25 basis point, dan pernyataannya itu kalau misalkan mengarah ke dovish, GBP USD itu akan balik ke atas kembali. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame 1, harga ini bergerak kembali di channel yang sebelumnya kemarin ya. Kemudian zona pantau terdekat itu berada di resisten pertama 1.3010 sampai dengan history high-nya yang berada di 1.3043 terlebih dahulu. Kemungkinan ini pantau di kisaran hari Senin sampai dengan hari Rabu ya. Baru nanti setelah Rabunya kemungkinan mulai masuk ke sesi Amerika, kemungkinan nanti bisa aja planning akan berubah kembali. Tetapi gambaran saya dimulai nanti open market di hari Senin sampai dengan di hari Rabu pasca pemilu ya, ada gambaran untuk cari ancang-ancang setup sell sebenarnya, tetapi saya akan pantau di level area yang pertama adalah resisten pertama di sini 1.3010, selama harga minimal dari segi time frame H4-nya body candle-nya tidak mampu break high di minggu yang sebelumnya yang berada di 1.3043, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari ancang-ancang setup sell. Tetapi hati-hati kalau misalkan tidak ada konfirmasi harga bergerak balik di bawahnya level area resisten pertama weekly, secara otomatis planning sell yang ada di sini itu akan tercancel terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan valid, itu ruang gerak untuk jarak stop loss itu kurang lebih sekitar 50 pip. Dari segi targetnya, support pertama itu ruang gerak sekitar 125 pip, batas maksimum itu sedikit berada di atasnya support kedua weekly yang berada di 1.2776. Tetapi kalau misalkan harga ini ternyata gagal dan bermain-main ya, di sini kurang lebih sebagai batas konfirmasi atas pivotnya yang berada di 1.2968, tentunya tidak menutup kemungkinan nanti planning sell itu akan ada lagi setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah di bawahnya pivot kurang lebih di sini. Tetapi hati-hati kalau misalkan ada kenaikan ya, kalau misalkan saya gambar nanti kalau misalkan ada kenaikan kembali, hati-hati jangan buru-buru langsung dicomot untuk cari ancang-ancang setup sell. Yang saya khawatirkan ini nanti dari segi time frame kecilnya service dulu sampai ke atas, baru harga balik ke bawah, itu juga bisa terjadi. Jadi hati-hati di zona tengah yang berada di antara 1.2968 sampai dengan 1.2918. Tetapi kalau misalkan dari segi time frame 4 nanti, entah itu ada doji hammer atau bearish engulfing, diikuti dengan konfirmasi yang valid untuk memungkinkan cari ancang-ancang setup sell, gambaran saya untuk alternatif planning yang kedua itu nyari di bawahnya zona tengah atau sebagai pivotnya. Tetapi dari segi jarak stop loss maksimum adalah 45 pip, dan dari segi targetnya history low itu kurang lebih ruang gerak sekitar 95 pip, batas maksimum untuk targetnya 150 pip, berada di support pertama, support kedua weekly atau sedikit di atas level area tersebut ya. Cuman untuk planning nanti setelah di hari Rabu atau menjelang open market di Amerika Rabu malam ya,
tidak menutup kemungkinan nanti akan ke swing planning ancang-ancang cari setup buy, tetapi saya butuh konfirmasi atau pola yang terbentuk lebih lanjut ya. Sementara untuk kesimpulannya GBP USD pantau aja untuk 1 minggu ke depan ini. Level areanya adalah R3 dan 4 1.3210 sampai dengan 1.3260, kemudian R2 1.3110, kemudian R pertama 1.3010, zona tengah atau sebagai pivotnya 1.2943, 1.2876 ini sebagai support pertama, support kedua 1.2776, batas maksimum zona pantau kalau misalkan ekstrim lanjut melemah sebelum ada kenaikan kembali itu berada di 1.2676 sampai dengan 1.2625. Untuk planning buy kemungkinan ya, kalau misalkan dari segi tim frame H4 ini nanti ekstrim kedorong ke bawah, ada dua level area zona pantau untuk dimanfaatkan cari ancang-ancang setup buy. Yang pertama adalah 1.2775 pembulatan kalau misalkan dari segi body candlenya tidak mampu tutup di bawah level area tersebut minimal dari segi tim frame 4, dan idealnya adalah daily. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atas level area support kedua weekly, baru planning buy yang pertama akan aktif. Tetapi hati-hati, yang saya khawatirkan ini nanti spike ke bawah dengan cepat, ninggalin ekor baru lanjut ke atas dengan cepat, itu juga bisa terjadi. Jadi gambaran saya untuk planning buy itu ada dua. 1.2776 ini akan saya pantau dulu. Kalau misalkan ada konfirmasi, tentunya saya akan masuk buy di sini. Tetapi kalau misalkan tidak ada konfirmasi, saya lebih prefer idealnya kalau misalkan cari ancang-ancang setup buy itu berada di atasnya support ketiga weekly, dengan jarak untuk stop loss itu harus berada di bawah support 4 ya. Ruang gerak ini agak lebar, kurang lebih antara 65 sampai dengan 75 pip ini dari segi jarak stop lossnya, tetapi dari segi targetnya langsung pentokin ke resisten pertama, ruang gerak sekitar 330 pip. Tentunya ini lebih ideal ya. Ini gambaran saya untuk 1 minggu ke depan. Euro USD zona pantaunya ya, untuk level area SRP-nya ini sudah saya tarik juga zona pantau R3 dan R4 1.1020 sampai dengan 1.1054. R2 di kiri hati-hati, kurang lebih ya kalau misalkan saya tarik ke kiri itu kurang lebih di sini ada zona supply, di sini juga ada bekas support resisten juga 1.0951. Kemudian resisten pertama sampai dengan history high-nya 1.0883 sampai dengan 1.0905. Pivot 1.0837, support pertama itu berada di 1.0791, support kedua 1.0723 pembulatan. Batasan pantau maksimal overnya kalau misalkan harga ekstrim kedorong ke bawah itu berada di 1.0654 sampai dengan 1.0620. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, open market minggu ini itu diawali di zona tengah atau sebagai pivot, kemungkinan dia akan langsung kedorong ke bawah, tetapi hati-hati, kuncinya adalah di 1.0820 ya, kurang lebih di sini. Kalau misalkan ada body candle dari segi time frame H4-nya terkonfirmasi mampu tutup bodinya di bawah level area tersebut, tinggal tunggu koreksinya baru cari ancang-ancang setup sell. Ada dua plan untuk cari ancang-ancang setup sellnya nanti ya, entah itu di atasnya pivot. Intinya adalah kalau misalkan tidak bergerak di atasnya batas konfirmasi atas pivot 1.0854 ya, kurang lebih di sini. Di sini kan juga ada reaksi, nanti tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah kembali, harga bergerak balik di bawah zona tengah atau sebagai pivotnya, baru referensi sell itu akan ada lagi. Cuman untuk gambaran saya ya, kurang lebihnya nanti biarin dulu harga kedorong ke bawah. Kalau sudah terkonfirmasi dari segi time frame kecilnya antara M15 sampai dengan H1, perhatikan aja nanti harga ini mampu atau tidak bergerak di atasnya kembali setelah koreksi ya, di atasnya 1.0854. Kalau misalkan tidak mampu, tunggu harga bergerak balik di bawah zona tengah atau sebagai pivot, baru cari ancang-ancang setup sell. Tetapi dari segi jarak untuk stop lossnya itu ruang gerak sekitar 30 pip. Untuk targetnya history low ini sebagai TP pertama, ruang gerak sekitar 65 pip, TP kedua itu 110 pip, berada sedikit di atasnya support kedua weekly. Tetapi kalau misalkan nanti harga ini ternyata langsung turun ke bawah dan sudah terbentuk konfirmasi body candle minimal dari segi time frame H4-nya yang berada di bawahnya 1.0820 ya, hati-hati kalau misalkan terjadi koreksi ke atas, benar-benar pastikan tidak menutup kemungkinan ini nanti langsung dijebol ke atas kembali, retest dulu di level area resisten baru turun ke bawah, itu juga bisa terjadi. Jadi untuk planning sell yang kedua itu saya lebih prefer kalau misalkan ini gagal, jadi saya lebih prefer nunggu di level area di antara resisten pertama weekly sampai dengan history high minggu lalu atau zona yang saya blok hijau di sini. Selama harga tidak mampu tutup di atasnya history high minggu lalu, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di bawah resisten pertama weekly, baru planning yang kedua ini akan aktif. Tetapi dari segi jarak stop lossnya 35, maksimum adalah 40 pip.
Dan untuk dari segi targetnya, support pertama ini sebagai TP pertama 90 pip, TP kedua sedikit berada di atasnya support kedua weekly, ruang gerak sekitar 150-an pip ya, tetapi nanti bisa aja ini nanti terjadi planning buy kembali ya, cuman saya butuh pola lanjutan setelah hari Rabu atau saat open market di hari Rabu malam ya, nanti pantau aja posisi harga itu ada di mana. Kalau misalkan ada di support, ini tidak menutup kemungkinan setelah harga terjadi konfirmasi pembalikan arah ada dua planning untuk buy sebenarnya. Yang pertama, kurang lebihnya kalau misalkan sudah ada konfirmasi di atasnya 1.0723, tidak menutup kemungkinan buy akan ada lagi di sini. Tetapi kalau misalkan gagal, saya lebih prefer nyari buy itu ada di bawah ya. Jadi sementara saya gambar satu dulu untuk cari ancang-ancang setup buy-nya. Dari segi jarak untuk stop lossnya 55 pip maksimum ya, tetapi dari segi targetnya ini lumayan besar. Antisipasi kalau misalkan terjadi koreksi yang lumayan signifikan, bisa aja ke resisten pertama ini yang akan menjadi targetnya. TP kedua adalah di R kedua weekly, ruang gerak hampir 300 pip. Tetapi untuk titik entry-nya untuk buy nanti ini fleksibel, bisa aja di sini di atasnya support kedua, atau bisa di sini nanti tunggu aja setelah pemilu selesai ya. Jadi hati-hati nanti saat trade di pemilunya. Kemudian untuk AUD/USD, pergerakan untuk AUD/USD kemarin itu harga ini kan sebenarnya lebih cenderung ke sideways ya, tetapi ada batasan pantau overnya R3 dan R4. Meskipun saya belum antisipasi ke sana ya, nanti hati-hati aja. Ada harga 0.66800 sampai dengan 0.6699 atau sebagai physical price levelnya itu berada di 0.6700. R2 0.6640, R pertama itu 0.6601, kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya berada di 0.6575, support pertama itu berada di 0.65500, kurang lebih ya kalau misalkan dibulatkan R2 0.65100, dan batas pantau over untuk satu minggu ke depan itu ada harga 0.6471 sampai dengan 0.6451. Tidak menutup kemungkinan untuk AUD/USD ini nanti akan lanjut ke dorong ke bawah sampai setelah selesainya pemilu ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1 pun nanti hati-hati aja. Yang saya khawatirkan sebelum dia kedorong ke bawah lebih dalam ya, saya curiga kalau misalkan dia nge-retest dulu di level area resisten pertama sampai dengan history high minggu lalu ya, atau zona yang saya blok biru di sini. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan harga ini nanti kalau misalkan turun ke bawah baru balik ke atas kembali ya. Kalau misalkan terjadi pola kayak gini, hati-hati. Ini nanti bisa aja sell akan terjadi setelah harga mampu bergerak balik di bawah zona tengah atau sebagai pivot ya. Jadi persiapan untuk nanti sampai dengan setelah selesainya pemilu itu saya akan coba nyari ancang-ancang setup sell, tetapi akan pantau di dua level area kurang lebih ya. Yang pertama, saya prioritaskan untuk cari ancang-ancang setup sell itu yang ada di sini 0.6601, tetapi dari segi jarak stop loss itu ruang gerak sekitar 25, maksimum adalah 30 pip. Tetapi dari segi targetnya, history low minggu lalu ruang gerak sekitar 60 pip, batas maksimum itu berada di kurang lebihnya di atasnya 0.65100, ruang gerak sekitar 85 pip ya. Ini gambaran saya yang pertama. Tidak menutup kemungkinan nanti bisa aja planning sell itu terjadi di zona tengah atau sebagai pivot di bawahnya ya. Tetapi untuk planning buy-nya nanti setelah selesai pemilu ini kemungkinan ya saya akan tunggu di sini reaksinya 0.65100. Yang kedua adalah di 0.6471. Antisipasi kalau misalkan volatility sangat besar sekali di saat pemilu ya, yang saya khawatirkan nanti bisa aja cepat ke dorong ke bawah atau dia koreksi dulu ke atas, retest di level area resisten, ke banting ke bawah, baru upset kembali. Antisipasi FOMC memangkas suku bunga 25 basis point itu bisa aja terjadi ya. Jadi planning sell ini nanti berlaku maksimum adalah open market di hari Rabu sesi Amerika. Jadi hati-hati setelah hari Rabu di sesi Amerika selesai ya, sudah harus dipikirin untuk posisinya, karena saya ada planning lagi persiapan cari ancang-ancang setup buy. Cuman untuk buy-nya ini nanti akan saya bahasin di video lanjutan ya. Ini sementara antisipasi ke pemilu dulu, jadi saya lebih prefer fokus ke sell terlebih dahulu. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD status saat ini kalau kita lihatin dari segi time frame H4 ya, di sini sih harga open market minggu depan ini diawali sedikit berada di bawahnya resisten pertama weekly, tetapi sebagai batasan atau zona pantau minggu depan ada harga 1.4027 sampai dengan 1.4048 sebagai R3 dan R4. R2 1.3986, resisten pertama ada di sini 1.3945. Kemudian zona tengah atau sebagai pivot itu 1.3917, support pertama 1.3889, support 2 1.3848, dan batas pantau maksimal overnya kalau misalkan ekstrim kedorong ke bawah 1.3807 dan 1.3786. Tetapi hati-hati ya, ini saya lihatin dulu dari weekly-nya.
sebenarnya USD CAD ini adalah sideways. Jadi sidewaysnya itu kurang lebih kalau misalkan saya gambar ya, kurang lebih ada di sini. Ini sebagai batas atasnya atau ekstrimnya itu ada di sini 1.3979. Tetapi batas bawah itu pertama kali ya, awal dari sidewaysnya kan ada di sini 1.3227. Jadi saya lebih prefer sebenarnya untuk USD CAD ini persiapan cari ancang-ancang setup sell sebenarnya. Cuman karena ini nanti ada pemilu, jadi hati-hati. Kalau yang saya khawatirkan ini nanti spike ke atas dengan signifikan baru turun secara signifikan juga ya. Untuk planning buy saya masih belum ada, tetapi kalau misalkan dijadikan day trade terlebih dahulu, intinya adalah cari di atasnya zona tengah atau sebagai pivot khusus untuk day trade-nya kalau misalkan mau cari ancang-ancang setup buy. Tetapi pikirin baik-baik karena batas sideways tadi itu kan batas atas ada di 1.3979 dan ada harga resisten kedua 1.3986 ya. Jadi hati-hati di antara kedua level area tersebut. Untuk day trade-nya kuncinya kalau misalkan mau cari ancang-ancang setup buy selama harga tidak bergerak di bawahnya 1.3907, cari di atasnya pivot untuk buy, tetapi TP maksimum itu berada di antara 1.3979 sampai dengan 1.3986. Ini maksimum untuk TP-nya. Yang saya khawatirkan ini nanti langsung spek balik ke bawah karena FOMC itu kemungkinan 90% akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis point. Yang kedua adalah tinggal pernyataannya. Kalau misalkan pernyataannya itu nanti dovish, S3 dan 4 ini akan dihajar untuk nanti ya di hari Jumat. Jadi hati-hati untuk USD CAD. Untuk buy, swingnya ya saya lebih memilih netral dulu, tetapi saya akan fokusin nunggu harga kalau misalkan ada kedorong ke atas, persiapan cari ancang-ancang setup sell, tetapi ini fleksibel mengingat ada pemilu. Jadi ini sementara saya buat fleksibel dulu. Kalau misalkan harga ternyata ada konfirmasi pembalikan arah di bawahnya 1.3986, untuk jarak stop loss ya jangan jauh-jauh, maksimum adalah 30 pip ada di sini. Ini planning yang pertama. Tetapi kalau misalkan gagal, planning sell yang kedua itu berada di zona ekstrimnya atau batas pantau overnya yang berada di 1.4027 sampai dengan 1.4048. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di bawah level area tersebut. Tetapi dari segi jarak stop loss agak lebar, ruang gerak sekitar 40 pip ya, antara 35 sampai dengan 40 pip. Tetapi dari segi targetnya antara yang planning pertama tadi yang ada di sini itu sama untuk targetnya. History low minggu lalu ini yang akan menjadi target TP pertama 1.3876. Kemudian target yang kedua itu langsung pentokin ke support kedua yang support ketiga yang berada di 1.3807 sih sebenarnya sih nggak masalah ya. Mana yang valid sesuaikan dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua ya. Tetapi saya lebih prefer untuk sellnya akan saya pantau dua harga di sini kurang lebih. Jadi saya akan fokusin swingnya sell. Cuman untuk rekan-rekan yang ada buy, konteksnya hanya day trade ya, meskipun di sini H4-nya ada bullish engulfing ya, tetapi ini sudah mencapai batasan pantau sideways-nya yang ada di time frame weekly ya. Jadi hati-hati, sewaktu-waktu itu bisa mendadak putar balik untuk USD CAD. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss kita lihatin dari segi time frame 4-nya. Sebenarnya harga ini juga statusnya flat, tidak menutup kemungkinan nanti ini juga harga dengan cepat bisa aja kedorong ke atas ya. Tetapi saya lebih prefer untuk cari ancang-ancang setup buy, tetapi sell-nya itu akan saya tunggu di level area di antara 0.8782 sampai dengan 0.8803. Ini untuk gambaran untuk sell-nya nanti ya, antisipasi FOMC. Tetapi menjelang pemilu ini saya akan fokusin terlebih dahulu cari ancang-ancang setup buy. Kurang lebih ada dua level area yang akan saya pantau. Kurang lebih yang pertama itu di support pertama yang di sini. Kalau misalkan harga kedorong ke bawah secara ekstrim ya, zona oranye ini kemungkinan ini planning yang kedua ya. Planning yang pertama itu nanti kalau misalkan kedorong ke bawah, di sini ada level kunci 0.8656. Kalau misalkan gagal, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atasnya pivot, baru planning buy yang pertama ini akan aktif. Tetapi dari segi jarak untuk stop lossnya maksimum tidak boleh lebih dari 25 pip. Ini kecil ya untuk jarak stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya, antisipasi high volatility menjelang pemilu dan USD menguat. Target pertama, resisten kedua, ruang gerak sekitar 65 pip, 0.8739, maksimum itu berada di 0.8782, ruang gerak sekitar 110 pip ya. Ini gambaran saya yang pertama. Tetapi kalau misalkan dia lebih ke support, kalau misalkan tidak ada konfirmasi di sini ya, dan harga ini lanjut ke bawah, secara otomatis planning buy yang di sini tercancel, tetapi digantikan planning buy yang kedua. Cari
biarin dulu kalau misalkan harga kedorong ke bawah, meskipun ekornya itu nanti bergerak di bawahnya 0,8624, selama daily close-nya tidak mampu tutup di bawah level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atasnya support pertama weekly. Ruang gerak untuk stop loss itu sekitar 30 pip, tapi dari segi targetnya, history high-nya yang berada di sini, ruang gerak sekitar 70 pip, TP maksimal itu berada di R kedua, ruang gerak sekitar 100 pip ya. Ini gambaran saya untuk USD Swiss. Tidak menutup kemungkinan planning sell itu sementara saya taruh di sini dulu. Antisipasi kalau misalkan terjadi high volatility ya, kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya. Kalau misalkan ke reject-nya di R4 ya, tetapi ini jangan buru-buru dicongot, harus ada konfirmasi dulu baru bisa digunakan. Kalau misalkan tidak ada konfirmasi, jangan paksa masuk ke market. Yang saya khawatirkan ini nanti speknya itu bisa aja lebih tinggi. Tetapi kalau misalkan valid, itu ruang gerak untuk jarak stop loss ya 40 pip, tetapi dari segi targetnya zona tengah atau sebagai pivot di sini ruang gerak sekitar 110 pip, TP maksimum itu berada di support kedua langsung. Sebenarnya ini nggak masalah, ruang gerak sekitar 180 pip ya. Mana yang valid sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua. Terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen ini saya bahasin dulu batasan pantau over untuk 1 minggu ke depan. R3 dan R4 itu 156 sampai dengan 155.62, R2-nya 154.57. Resisten pertama itu ada level area 153.53 sampai dengan history high-nya itu 1.5387, kurang lebih zona yang saya blok hijau di sini ya. Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya 152.83. Support pertama 152.13, support kedua 151.08. Batas pantau overnya kalau misalkan ekstrim kedorong ke bawah itu 150 sampai dengan 149.51 ya. Tidak menutup kemungkinan nanti kalau yen terus melemah setelah pemilu selesai, kalau misalkan ada intervensi dari Bank of Jepang, hati-hati, ini nanti akan diajar 150 sampai dengan 159.51, harga akan ke sana kalau misalkan terjadi intervensi ya. Sementara fokusnya adalah ke pemilu Amerika dulu. Kalau misalkan itu nanti nge-trigger atau ngedorong untuk USD menguat lebih lanjut, tidak menutup kemungkinan ini nanti akan spek ke atas dulu, baru nanti mendekati FOMC bisa aja langsung drop ke bawah ya. Jadi kalaupun buy ataupun sell sebenarnya sih nggak masalah, tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame H1 sebenarnya sih saya lebih prefer day trade-nya cari ancang-ancang setup buy. Kuncinya adalah di antara support pertama sampai dengan history low minggu lalu. Selama harga tidak mampu bergerak ke bawah atau minimal dari segi time frame H4-nya body candle-nya masih belum mampu tutup di bawahnya 151.78, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah buy, tetapi hati-hati maksimum untuk targetnya ya. Yang pertama 154.57, yang kedua adalah di 155.600. Antisipasi kalau misalkan USD menguat sampai dengan pemilu nanti. Tetapi kalau misalkan setelah hari Selasa pemilu selesai ya, kalau misalkan harga ini tidak mampu bergerak di 15457 ataupun 155.62 ya, hati-hati, sudah harus mesti dipikirin. Nanti yang saya khawatirkan intervensi itu dibarengi waktu FOMC rilis pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis point. Ini bisa aja langsung bergerak ke bawah dengan cepat dan waktunya itu kemungkinan singkat ya. Jadi hati-hati untuk nanti di Kamis dan hari Jumat. Untuk planningnya saya lebih memilih netral dulu. Kalaupun ada kesempatan harga kedorong ke bawah di support pertama, kurang lebih ada di sini ya. Selama dia tidak mampu membentuk low baru, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atasnya support pertama weekly, baru referensi buy ini akan aktif ya. Tetapi kalau misalkan ada body candle dari segi time frame 4-nya mampu close di bawah level area tersebut, secara otomatis planning buy yang di sini akan tercancel. Tetapi kalau misalkan valid, ruang gerak untuk stop loss maksimum adalah 65 pip untuk stop loss. Dari segi targetnya 140 pip yang berada di resisten pertama, resisten kedua, ruang gerak sekitar 240 pip, sedikit berada di bawahnya support kedua, resisten kedua weekly ya. Untuk swing sell-nya antisipasi nanti ya, kalau misalkan yen terus melemah dan ada intervensi, itu yang pertama. Yang kedua adalah dampak dari FOMC, tidak menutup kemungkinan planning sell itu akan ada lagi, tetapi saya akan pantau dulu di antara dua level area. Yang pertama adalah R2 154.57 atau bisa aja nanti kegeser ke atas untuk planning sell ya. Intinya nanti setelah hari Rabu mungkin saya akan cari ancang-ancang setup sell. Sementara untuk sell yang pertama saya taruh di sini dulu, tetapi belum tentu ini valid ya. Jadi ini sebagai gambaran aja, ruang geraknya nanti sekitar 60 pip, sedikit berada di bawahnya 154
4.57 untuk cari ancang-ancang masuk ke marketnya, tetapi untuk targetnya langsung pentokin ke support kedua, ruang gerak sekitar 335 pip, TP maksimal ruang gerak sekitar 440 pip berada di atasnya support ke 3 weekly ya. Ini gambaran saya yang pertama. Kemudian gambaran saya yang kedua, kalau misalkan ini nanti gagal, sell yang kedua itu ada di sini. Tapi dari segi cara untuk stop loss, hati-hati, kelihatannya kecil, tapi saya lebih prefer untuk naruh stop loss di planning yang kedua ini adalah 125 pip sebagai cara untuk stop lossnya ya. Tetapi dari segi targetnya, ini statusnya sama, langsung pentokin ke support kedua sebenarnya sih nggak masalah. Ruang gerak sekitar 450 pip, TP maksimal itu ruang gerak sekitar 550 pip ya. Jadi ini gambaran saya untuk jadi Swiss. Kemungkinan planning buy yang ada di sini ya berlaku setelah nanti pemilu beres, baru nanti persiapan untuk cari ancang-ancang planning sell. Selama nanti sebelum pemilu selesai, fokusnya adalah buy terlebih dahulu ya, tetapi sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan, segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.